Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang pemerintahan daerah, aspek penting dalam pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kelompok kami yang beranggotakan Hafizah dengan NIM 1804252, Indah Asfarini dengan NIM 1804255, dan saya sendiri, Cindy Oktavira dengan NIM 1804262, Sri Fikri Anggraini dengan NIM 1804263. Dalam presentasi kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian pemerintahan daerah, yang kedua fungsi pemerintah daerah, yang ketiga undang-undang tentang pemerintahan daerah, yang keempat bentuk dan struktur pemerintahan daerah, dan yang terakhir kepegawaian pemerintah daerah. Baiklah, materi pertama yang akan disampaikan oleh Hafizah Alma. Pada Hafizah Alma dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian pemerintah daerah. Berdasarkan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang mana tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang. Di dalam ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah disebutkan bahwa ini maksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi, tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Jadi, pemerintahan daerah itu dipimpin oleh kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom. Diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang dicabut dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan terakhir diubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah menjadi perubahan model dasar dalam pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Indah Asfarini. Kepada Indah dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Hafizah Alma tadi, yaitu tentang fungsi pemerintahan daerah. Di mana pemerintahan daerah ini memiliki fungsi yang pertama sebagai penyelenggara pemerintah, di mana pemerintah daerah berperan utama dalam mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di daerah dalam kerangka regulasi. Dan yang kedua yaitu sebagai penyelenggara utama dalam pembangunan daerah, di mana sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama dalam keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah, yaitu dalam kerangka investasi dan penyediaan barang dan pelayanan publik. Yang selanjutnya yaitu tentang undang-undang tentang pemerintahan daerah.
Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana perubahan yang mendasar dalam undang-undang ini adalah menyangkut azas-azas penyelenggaraan pemerintah daerah, pembagian wilayah, kewenangan daerah otonom, prinsip otonomi daerah, susunan pemerintahan daerah, mekanisme pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pertanggungjawaban kepala daerah, mekanisme pengawasan, prosedur penyusunan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, serta penyatuan pengaturan tentang pemerintahan desa dan kelurahan dengan pemerintahan daerah. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam pembentukan organisasi perangkat daerah, pemerintah pusat mengeluarkan rambu-rambu yang sangat ketat, mulai dari besaran organisasi sampai dengan jumlah SKPD yang boleh didirikan bagi suatu daerah tertentu menurut syarat-syarat yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di mana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disempurnakan sebanyak 2 kali. Yang pertama yaitu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Yang kedua yaitu dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip otonomi sesuai dengan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Dan yang ketiga, pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaan dilimpahkan kepada gubernur dan bupati atau wali kota dibiayai oleh APBN. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya mengenai bentuk dan struktur pemerintahan daerah. Struktur pemerintahan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004. Sebagai pelaksana desentralisasi di daerah telah dibentuk organisasi pemerintah daerah yang terdiri dari DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintahan daerah sebagai badan dan eksekutif daerah. Masing-masing berdiri sendiri. DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah beserta perangkat daerah lainnya. Perangkat daerah terdiri atas sekretariat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya, tugas dan wewenang kepala daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua, menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Yang ketiga, menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Yang keempat, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya. Yang kelima,
mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Yang keenam, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Selanjutnya, mengajukan rancangan perda, melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, tugas umum pemerintahan camat. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan. Yang selanjutnya, melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. Selanjutnya, tugas lurah. Yang pertama, melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan. Yang kedua, pelayanan masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Yang kelima, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. Baiklah, materi selanjutnya mengenai kepegawaian pemerintahan daerah yang akan dibacakan oleh Sri Fikri Anggraini. Kepada Sri Fikri Anggraini dipersilahkan. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Materi selanjutnya tentang kepegawaian pemerintahan daerah. Pegawai negeri terdiri atas pegawai negeri sipil, anggota TNI, dan anggota Polri. Yang kedua, pegawai pusat adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan pada APBN dan bekerja pada perangkat pemerintah pusat. Yang ketiga, pegawai daerah adalah pegawai negeri yang gajinya dibebankan pada APBD dan bekerja pada perangkat pemerintah daerah. Yang keempat, pegawai negeri berkewajiban mentaati Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima, pejabat negara adalah orang yang diangkat untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu seperti presiden, wakil presiden, ketua MPR, ketua DPR, dan lain-lain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sri Fikri Anggraini. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan dari materi kelompok kami yaitu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah mempunyai kedudukan yang penting dan menonjol pada suatu struktur pemerintahan daerah. Kepala daerah adalah orang pertama dan paling utama dalam mengkoordinasikan aspek perwakilan pada proses pemerintahan daerah. Kepala daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi dan menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan daerah terbagi atas perlindungan, pelayanan publik, dan pembangunan. Kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan tersebut. Dalam Merestanti tahun 2017, struktur kekuasaan kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah. Sedangkan menurut Hanif Nurkolas, kepala daerah adalah pemimpin lembaga yang melaksanakan peraturan perundangan. Dalam wujud konkretnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintahan di daerahnya. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati, dan kepala daerah kota disebut wali kota. Baiklah, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.